Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari, semester 6, Prodi S1 Gizi, Fakultas Kesehatan ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. Maksud dan tujuan saya melakukan penyuluhan ini yaitu untuk memberi sedikit informasi kepada ibu-ibu dan kakak-kakak semuanya tentang gemar makan ikan untuk mencegah stunting. Mungkin sebelumnya ada yang sudah tahu stunting itu apa? Baik, jadi saya jelaskan kembali ya. Jadi stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan pada masa awal setelah bayi lahir. Akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Beberapa faktor penyebab stunting. Yang pertama, kurang gizi dalam waktu yang lama, pola asuh yang kurang efektif, pola makan, tidak melakukan perawatan pasca melahirkan, gangguan mental dan hipertensi pada ibu, sakit infeksi yang berulang, serta faktor sanitasi. Ada beberapa ciri-ciri stunting yang dapat kita ketahui sejak dini. Yang pertama, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, pertumbuhan tubuh dan gigi yang terlambat, memiliki kemampuan fokus dan memori belajar yang buruk, pubertas yang sangat lambat. Saat menginjak usia 8-10 tahun, anak cenderung lebih pendiam dan tidak banyak melakukan kontak mata dengan orang sekitarnya. Yang kemudian berat badan lebih ringan untuk anak seusianya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya stunting pada anak. Yang pertama, memahami konsep gizi, pilih menu yang beragam, pemeriksaan rutin, pemberian ASI eksklusif, konsumsi asam folat, serta tingkat kebersihan. Ada beberapa contoh makanan yang baik untuk mencegah stunting pada anak. Yang pertama itu ada telur, ada kacang-kacangan, kemudian ada tahu, ada ikan, daging merah, hati ayam, alpukat, roti, nasi, susu, dan produk olahan susu lainnya seperti yogurt. Ikan sendiri memiliki beberapa kandungan di dalamnya seperti asam amino esensial, asam lemak tak jenuh, omega 3, EPA, DHA, vitamin seperti vitamin D dan vitamin B12, kemudian kalium, fosfor, sumber mineral lainnya seperti zat besi, seng, iodium, magnesium, dan kalium. Ikan memiliki beberapa manfaat jika dikonsumsi untuk si kecil. Yang pertama, mengandung omega 3. Kemudian yang kedua, berfungsi sebagai antioksidan. Yang ketiga, meningkatkan kecerdasan otak anak. Yang keempat, bernilai gizi tinggi. Kemudian yang kelima, berperan penting dalam peningkatan gizi si kecil. Jenis-jenis ikan untuk mencegah stunting. Yang pertama ada ikan patin, ikan lele, ikan tongkol, ikan tuna, ikan mas, ikan salmon, dan ikan kembung. Nah, itu tadi beberapa penjelasan dari saya mengenai fungsi ikan untuk mencegah stunting. Mungkin dari kakak-kakak atau ibu-ibu semuanya ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang bertanya, kenapa harus milih ikan gitu ya. Nah, jadi selain ikan itu bermanfaat untuk kesehatan, ikan juga lebih mudah didapatkan di negara kita, apalagi kan negara kita negara kepulauan. Jadi tidak menutup kemungkinan banyak jenis ikan yang bisa kita manfaatkan untuk perbaikan gizi kita atau untuk asupan gizi, terutama pada anak gitu. Nah, terus di sini tadi mungkin ada yang bertanya, emang apa aja sih fungsi kandungan gizi pada ikan gitu. Nah, jadi saya jelaskan untuk beberapa ya. Jadi ikan itu memiliki kandungan gizi seperti misalnya vitamin D. Nah, vitamin D ini berfungsi untuk membantu pertumbuhan tulang dan gigi pada anak. Kemudian tadi dijelaskan ada vitamin B12. Nah, vitamin B12 ini berfungsi untuk melindungi sel syaraf pada anak. Nah, kemudian di sini ada omega 3 seperti EPA dan DHA. Nah, jadi EPA ini
berperan dalam membantu melawan peradangan pada anak. Nah, kemudian DHA. DHA ini berperan untuk meningkatkan, mendukung fungsi otak anak dan fungsi penglihatan pada anak, serta dapat menurunkan resiko terjadinya penyakit kronis pada anak. Kemudian sumber mineralnya seperti zat besi. Nah, zat besi ini berfungsi untuk mencegah terjadinya anemia pada anak. Terus kemudian ada yodium. Yodium ini berfungsi untuk mencegah terjadinya penyakit gondok yang dapat menghambat pertumbuhan kecerdasan pada anak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Saya ulangi sekali lagi ya. Jadi jadi stunting itu adalah kondisi anak gagal tumbuh pada anak balita seusianya. Jadi misalnya anak-anak ibu-ibu atau kakak-kakak semuanya itu dalam usia 5 tahun belum ada perkembangan. Nah, itu bisa jadi salah satu faktor atau kondisi stunting. Nah, jadi jangan dianggap remeh ya kejadian itu, harus segera ibu-ibu atau kakak-kakak membawa anaknya ke puskesmas atau ke rumah sakit itu untuk memeriksakan keadaannya untuk lebih lanjut agar tidak terjadi penyakit yang fatal gitu ya. Nah, baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya tidak ada, saya rasa cukup ya penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.